Ya Tuhan, ya Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Allah yang mengizinkan kami menikmati hari-hari hidup sampai saat ini. Tidak ada sesuatu hal yang terindah dari kami untuk membalas semua kebaikan-Mu. Hanyalah ucapan syukur dan diri kami yang kami rindu untuk persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami telah ada di Ka'bah-Mu, kami siap diri untuk masuk di dalam pujian penyembahan kami di pagi hari ini. Untuk itu kami mohon Tuhan, mari meneruskan belayakan akan kami, agar kami layak ada di hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Hamba-Mu yang terlibat langsung di dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan bagi hidup mereka menjadi alat berkat di dalam tangan-Mu, sehingga lewat pelayanan hamba-Hamba-Mu kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Hamba menghabiskan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami, walaupun kami menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah membawa kami ada di hadirat-Mu Tuhan, bersekutu memuji dan memuliakan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami menyampaikan semua isi hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih dahulu kami mengaku salah di hadapan Tuhan atas semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran kami Tuhan. Satupun kami tidak sembunyi di hadapan-Mu Bapa. Semuanya kami terbuka dan tertelanjang di hadapan-Mu Tuhan. Di Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami dan sucikan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami layak kudus lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa di surga. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk berada di hadirat Tuhan, memuji-muji dan memuliakan bagi nama-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, iblis pun tidak senang dengan kami Bapa. Iblis dengan berbagai macam cara dan jalan untuk menjatuhkan, melemahkan tubuh kami, bahkan mendatangkan rasa ngantuk, capek dan jemu bosan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan dapat batalkan dan tiadakan tahukan semuanya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau arahkan pikiran kami tertuju dan terarah kepada kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan umat Tuhan yang ada di gereja kami Injil Elim Baik ini. Tuhan memberkati semua usaha kebenaran kami Tuhan. Engkau memberkati semua binatang peliharaan kami Tuhan. Engkau memberkati, menjaga dan melindunginya Tuhan. Dengan demikian Tuhan, semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami pakai untuk memuliakan bagi nama Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwa kami berdoa menyerahkan gembala dan satuan majelis di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kemampuan dan kesanggupan kami. Tuhan, Engkau dapat menolong kami Tuhan, agar tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami ini kami pakai, kami tetap melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan. Semua roh kemalasan yang ada pada kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, angkat dan lepaskan bagi kami. Kiranya Tuhan kerajinan kesetiaan daripada Tuhan Allah terus berikan kepada kami untuk kami tetap memuji dan melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan Tuhan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, baik itu guru dan juga pegawai yang dalam gereja ini. Tuhan memberkati yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati, membuka jalan keluar bagi mereka. Dengan demikian Tuhan, anak-anak Tuhan yang berasal dari gereja ini boleh mendapat pekerjaan yang layak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan anak-anak kami yang ada di bangku SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan semua kekurangan dan ketiadaan mereka. Tuhan, Engkau dapat membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka lewat orang-orang berkepunyaan ya Tuhan. Dengan demikian berkat-berkat Tuhan itu mereka boleh pakai untuk menunjang kehidupan mereka, bahkan pakai untuk memuji dan memuliakan
kemuliaan bagi nama Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua orang-orang tua yang ada di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka firman-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran. Dengan demikian kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus pemilik hidup, pemilik pelayanan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk 2023 hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat pelayanan di tempat ini dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Satuan Majelis Gereja di tempat ini yang juga berkenan memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Yang saya kasih orang tua-tua kami, orang tua-tua saya yang masih ada di antara kita semua hari ini, Bapak Zero, Bapak Maulani, dan beberapa orang tua lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sesuai dengan kesaksian orang tua tadi, saya terbuka dan terus terang orang tua-tua yang saya kasih bahwa Bapak Mama sudah mengenal kami menyerah dan yang memberikan buah dan akan berkati kita adalah Tuhan Allah itu sendiri. Karena kami pegang janji Tuhan, anak cucu orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan hidup kita itu. Dan itu iman kita semua. Terima kasih untuk jemaat Tuhan di sini yang hari ini bisa berkesempatan beribadah bersama-sama dan kita akan masuk di dalam upacara perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya ingin untuk kita baca surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan upah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Tuhanmu bersama-sama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada. Hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah memberitakan Injil anaknya adalah saksi bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya bisa beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin untuk melihat kamu dan juga memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan imanmu dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia di sini berbicara tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ini hal yang sangat penting sekali. Pengertian kasih di sini
Itu menurut pertama Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai kepada ayat yang ke-8. Ini sangat penting sekali untuk kita jemaat Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena siapapun pemimpin yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kita, mereka tidak lebih dari kita. Mereka hanya alat yang Tuhan pakai ada di tengah-tengah kita. Bagaimana supaya berkat-berkat itu turun ke atas kita semua? Mari kita semua memandang kepada Tuhan yang adalah pemilik pelayanan itu. Pasti Dia akan memberkati kita kalau kita memaknai arti kasih itu di dalam kehidupan kita. Mengapa kita dituntut untuk hidup di dalam kasih? Ya, mengapa kita dituntut untuk hidup di dalam kasih? Jawabannya karena Tuhan telah mendahului mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Mama yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita ada di satu momen yang sakral hari ini, yaitu kita akan semeja dengan Tuhan pencipta langit bumi pemilik hidup. Kita dituntut untuk hidup di dalam kasih, karena Allah telah mengasihi kita semua. Dengan demikian Bapak Mama, keselamatan itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jadi keselamatan yang kita miliki ini bukan usaha kita, tapi Tuhan sudah menebus kita dengan kematian di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan ingin untuk kita melakukan beberapa hal penting yang kita belajar hari ini, kurang lebih dari kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 hingga sampai kepada ayat yang ke-21 ini. Saya mengambil 4 hal penting biar itu bermanfaat bagi kita semua. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah mengasihi dengan ikhlas. Mengasihi dengan ikhlas itu di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita dengan ikhlas. Ya, Dia tidak melihat status sosialnya, dia kaya, hina, bodoh, Dia tidak lihat itu. Dia mau lihat hati orang yang mau mengasihi Tuhan, hati orang yang mau mengasihi sesama. Karena kesanalah Tuhan memberitakan segala berkat. Semua ini Tuhan bisa berikan kepada kita kalau kita mengasihi dengan ikhlas. Ya, kalau kita mengasihi dengan ikhlas, karena Tuhan bilang Tuhan telah memberikan putranya yang tunggal, ya, kepada setiap kita, dan setiap kita yang mau percaya, kita akan memperoleh keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Dan Dia berjanji, jangan gelisah hati, aku akan pergi mendahului kamu, dan aku akan kembali, dan apabila kamu masih percaya kepadaku, aku akan bawa kamu ke tempat di mana aku ada, dan kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal di sini yang sering sebagai manusia kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah dengan ikhlas untuk kita saling mengasihi. Karena jangan pura-pura, janganlah kasih, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya begini Bapak-Bapak, mari kita berbuat hal yang baik. Setiap bangun pagi, pikiran ini kita isi dengan hal yang baik. Ya, senior, orang tua, malah itu kalau yang satunya yang bungsu itu, kalau sering saya di belakang atau ada jalan kemana kebetulan, Bapak ini lewat, dia bilang begini, Bapak tadi, Bapak pendeta yang biasa bawa parang itu tadi ada datang. Artinya itu sudah ciri bahwa beliau itu setiap kali bangun itu sudah fokusnya kerja. Jadi kita tidak fokus dengan masalah orang. Jadi sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita, karena memang dia pikirannya aman, dia bangun langsung menghadapi aktivitas. Artinya begini, bangun pagi-pagi pikiran ini kita isi dengan keikhlasan untuk menerima segala kekurangan. Baik suami menerima kekurangan, istri
istri menerima kekurangan suami dan orang tua kita, menerima kekurangan anak-anak dan anak-anak menerima kekurangan sebagai orang tua. Maka hidup kita dari hari ke hari itu kita menjalankan. Artinya bahwa sepertinya tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di dalam rumah tangga kita. Ada hal-hal yang baik di dalam rumah tangga kita. Ada hal-hal yang memang sangat luar biasa sekali dan itu dipuji. Firman Tuhan berkata, apabila kamu lakukan itu, maka Tuhan sudah dekat. Artinya dari perbuatan baik yang kita lakukan dalam setiap hari. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengatakan bahwa marilah kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Ya, jangan kita pura-pura baik. Itu jamaat yang ada di Roma itu seperti itu, sifatnya begitu. Jadi Paulus menasihati kepada jamaat Tuhan di sana bahwa jangan kamu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya bahwa harus tulus, ikhlas, sehingga kita diberkati. Jadi bukan orang yang hidup aman lama itu orang yang punya banyak uang, tidak. Orang yang banyak harta, ya juga. Karena orang yang punya banyak harta masih ada yang di baru-baru bos dari toko Aron itu pergi rumah sakit Selom Kupang. Dia di sana pakai kereta orang dorong-dorong, minumnya aqua. Ya, dia kekayaan banyak di Kalabahan, tapi hidup di sana seperti itu. Jadi bukan harta yang buat kita aman, tidak. Bukan uang banyak yang buat kita aman, tidak. Kita lihat Sambo kemarin. Sambo yang kemarin divonis dengan hukuman mati itu, Bapak-Bapak. Dia punya kekayaan itu yang uang tunai saya 55 triliun, ya. 55 triliun. 155 atau 55 triliun begitu. Ada sekitar itu. Tetapi apakah bisa bermanfaat bagi dia? Tidak. Dia punya istri dengan vonis hukuman 20 tahun penjara. Dia hukuman mati. Anak-anak terlantar. Jadi jangan kita rasa nyaman dengan segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kita dan kita jauh dari Tuhan. Jadi bukan berkat yang buat kita nyaman, tidak. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan nyaman. Suami nyaman, istri nyaman, anak-anak nyaman. Ya, saya bersyukur orang tua, bapak, di mana-mana saya biasa mungkin di sini saya pulang hari ini ya ketika sekali itu. Ada beberapa orang tua yang saya lihat menjadi motivator yang baik, yang sering saya juga belajar itu menjadi figur saya. Selama di sini ada Bapak Mawali, Bapak Dani dan orang tua yang lain di Lela, ada Bapak Sakarias. Siapa itu yang di Maipur dan yang dari mana ada Bapak Lukas Leko. Sampai cara mereka mendidik anak-anaknya sobat-sobat semua. Artinya Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus itu ada rumah tangga. Kalau rumah tangga kita saling mengasihi dengan ikhlas, harta itu urutan belaka, titel, gelar, apa semua itu urutan belaka. Tapi ketika kita memiliki pikiran yang sehat, maka berkat-berkat itu menjadi bagian kita semua. Anak-anak kita diberkati, istri kita diberkati, suami kita diberkati. Yang berikut, hidup di dalam kasih. Yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah sabar dalam situasi sulit. Mari kita melihat pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian dalam rumah tangga kita. Mungkin kita mengalami sedikit kekurangan. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami tantangan yang datang dari mantu, laki-laki, mantu perempuan, bapak atau anak mantu, atau suami, atau istri. Mari kita sabar, karena ketika kita sabar, Tuhan menguji kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Karena apa? Kita bertahan di dalam kesulitan. Anak-anak kita yang lulus ujian, sering selesai wisuda, kita orang tua, kita hadir, mereka lihat mereka pakai toga. Waktu kita terima amplop di sekolah, baca, guru baca. Anak ini juara kelas. Bapak mama yang saya kasih, bukan hanya juara kelas waktu itu dia belajar ikut ujian langsung juara kelas. Dia telah melewati berbagai proses sehingga dia disebut menjadi anak yang juara kelas. Kalau dia tidak belajar, bagaimana dia mau jadi juara kelas? Begitu juga kita. Tuhan melihat ketabahan kita. Tuhan melihat kesabaran kita. Apakah kita sabar di masa-masa sulit atau kita tidak sabar? Jangan sampai kita tidak sabar dan jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Tuhan.
Marilah kita selalu bersyukur di masa-masa sulit. Karena firman Tuhan berkata, bersyukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bersuka cita di dalam pengharapan. Itu artinya begini Bapak Mama, dia ada sulit tapi senyum jalan terus, begitu. Jadi kita pikir dia tidak ada masalah, padahal masalahnya banyak. Tapi itu ciri orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saya pernah membaca satu skripsi dari orang hamba Tuhan, dan saya diberkati dia bilang begini, orang yang yakin bahwa kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan, dia akan hidup tanpa kekhawatiran. Bapak Pendeta Ellison Kanewang, dia punya skripsi ada di Bapak Manase, kebetulan waktu itu saya lewat, saya baca. Entah beliau diberkati atau tidak, tetapi saya diberkati. Dari hal ini Bapak Mama yang saya kasih, marilah kita berada di masa-masa sulit. Jangan kita pikir aja ngomong tanggungan sini, tanggungan sana, masyarakat juga ngomong, kita belum urus, kita punya anak-anak. Kesimpulan itu begini, cari ada kerjaan serta kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Marilah kita belajar menerima proses Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan tidak mungkin uji kita melalui segala kemampuan kita. Ya, Tuhan tidak mungkin menguji melalui kemampuan kita. Mungkin kita mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ini saya, ini keterbatasan saya. Tuhan tahu kita terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, karena mereka minta ulang-ulang, berikan kepada dia. Dan firman Tuhan, apabila kamu minta, aku akan berikan kepada kamu. Jadi janganlah kita putus asa. Dan mungkin dalam pelayanan yang banyak yang sering dialami oleh hamba Tuhan. Tapi bukan hamba Tuhan yang ada di sini, tidak. Hamba Tuhan di daerah yang lain. Itu saya melihat hidup mereka itu sangat kasihan sekali. Tapi ya saya bersyukur dengan Tuhan yang ada di Koordinator Utara Selatan ini, mereka punya iman suku luar biasa dan antusias jemaat yang terhadap pimpinan yang luar biasa. Dan itu Bapak Mama jangan pernah lupa. Itu kita lakukan karena firman Tuhan ketika dia datang dia akan kumpulkan dan dia akan pisahkan mana yang kambing dan mana yang domba. Dan dia akan berbicara, kau masuk di sini, kau masuk di sini. Dan dia katakan, kenapa saya harus ke situ? Karena waktu saya sakit, engkau tidak perhatikan saya. Waktu saya lapar, engkau tidak perhatikan saya. Waktu saya belajar, engkau tidak kasih saya perhatian. Terus orang itu terus dan berkata, kapan Tuhan ada di sini? Baru Tuhan lapar, saya tidak kasih. Dan Tuhan mengalami kekurangan, terus saya tidak perhatikan. Hamba-hambaku yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih umat Tuhan di Laut Tengah Selatan luar biasa. Mari kita dukung hamba-hamba Tuhan di dalam Tuhan. Karena mereka ini juga transisi. Pada satu saat mereka akan duduk seperti Bapak Molali, Bapak Mentua, Bapak Malinde, dan akan duduk mendengar dan generasi akan nanti. Tapi marilah kita bersama di dalam masa sulit. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, Tuhan ini pada hal yang ketiga yang sangat penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah tetap berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Bantulah di dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dengan jangan mengutuk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu tipe orang-orang yang selalu berbuat baik. Dia diomelin, dia baik-baik saja. Dia dilontarkan bahasa yang tidak enak, dia baik-baik saja. Karena firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Jadi Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbuat baik ini tidak berarti kita harus memberikan harta yang banyak kepada orang lain. Simpel saja, sederhana. Marilah kita tidak menyakiti hati suami, tidak menyakiti hati istri, dan kita sebagai orang tua juga tidak menyakiti hati anak-anak. Dan anak-anak juga tidak boleh buat susah orang tua. Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak semua, pemuda-pemudi, saya melihat beberapa kondisi yang sekarang kita alami ini masa resesi ini Bapak Mama. Ada satu orang tua yang bawa sepeda berjuang ke kota. Dia muat karungnya banyak sekali di atas, yang di Facebook pasti tahu. Dia muat karungnya sekitar 2 taruh di sepeda.
terus ada satu pisang di atas itu karung, terus suaminya karena sepeda itu kan tidak bisa dayung lagi, suaminya dong tidak bisa, istri di belakang itu bak tumbuk itu ada keranjang isi seperti kita mama di sini yang dulu biasa jalan jauh keranjang isi di kain tali, dan itu seperti itu mereka dorong. Dan satu bilang begini, kenapa bapak harus lakukan begitu? Kenapa ibu harus satu anak ini ada kuliah? Jadi kalau saya tidak bikin begini, satu anak mau dapat uang dari mana? Bapak mama, anak-anak semua, orang tua-tua itu selalu rasa ingin berkorban untuk anak-anak. Jadi kita sebagai anak-anak, marilah kita menyenangkan hati orang tua dan selalu memberikan perhatian sebatas kemampuan kita. Jadi ketika kita melakukan itu, Tuhan Yesus sumber berkat akan terus memberkati kita. Karena orang tua kita dulu, memang di rumah saya sering ya. Kalau mama dia pernah minta sesuatu, terus mama ini saya makan, itu mama makan sedikit. Jadi saya keluar, padahal dia jualan apa, tapi ingin anak mau makan. Bapak mama, saya kasih Tuhan Yesus berbuat baik itu tidak selalu harus hal yang besar, tapi hal yang kecil. Di sini firman Tuhan ajarkan kita pada ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan diri untuk selalu memberikan tumpahan yang jelas untuk kita semua. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita sama-sama memahami itu, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang-orang yang menangis. Artinya berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Itulah ciri orang-orang yang berbuat baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dia sudah melakukan semua itu. Orang-orang Farisi dan orang-orang menghujat dia di atas kayu salib. Bila dia anak-anak, coba turun dari atas kayu salib, selamatkan dirimu. Orang lain saja kau selamatkan. Kenapa kau tidak selamatkan? Tuhan Yesus melihat berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Marilah kita mengambil hikmah dari kesalahan Tuhan Yesus dan kita selalu berbuat baik. Dan terakhir, dari itu kita semua menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu kita lihat dari pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian begitu benar firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama-sama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah di dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterobol lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kita menjaga kesatuan tubuh Kristus. Suami terluka, pasti istri kita juga terluka. Karena orang-orang yang selalu dan senantiasa ada di tengah-tengah kita dan selalu bersama kita dan istri. Kita bisa makan di mana saja, kita bisa tidur di mana saja. Tapi kalau kita sakit, kecuali istri yang bisa menolong kita, yang tahu penderitaan kita. Kita bisa ada di mana saja, kita bisa makan di mana saja. Tapi kalau ada di rumah, orang tua kita, bapak kita, suami kita, ketika suami ada bersama-sama dengan kita, orang akan hargai. Tapi ketika suami kita tidak ada, ini realita di mana-mana. Ketika suami kita tidak ada, dulu orang anggap kita ini baik-baik. Tapi ketika suami kita sudah tidak ada, orang tidak akan melihat lu siapa, begitu. Lu siapa? Karena yang pertama orang lihat ada suami, ada bapak. Jadi bapak mama yang saya kasih Tuhan Yesus, marilah kita menjaga keutuhan di dalam rumah tangga kita. Karena kita semua ini adalah tubuh Kristus. Baik suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kita seiman, dimanapun mereka ada. Ada yang mungkin tidak menerima kita, ada yang cengkel dengan kita, dendam dengan kita, jangan balas. Berkata mereka,
Mereka datang minta sesuatu, kasih saja kepada mereka. Kasih. Berdoa bagi mereka. Itu kita melakukan janji Tuhan. Tuhan bilang, serahkan semua itu kepadaku dan aku yang membalas. Tapi tidak mungkin Tuhan mengutuk mereka. Jadi jangan orang sudah marah kita, dendam kita, cekal kita, terus kita berdoa, Tuhan terkutuklah mereka. Tidak mungkin Tuhan dengar. Dan Tuhan bilang begini, serahkan semua itu kepadaku dan aku yang memberikan balasan setimpal dengan perbuatan mereka. Artinya bahwa kita tidak saling menyakiti. Suami mengerti segala kekurangan istri mengerti segala kekurangan. Sehingga itu kita bawa di jemaah. Begitu pemimpin ngomong kita ikut. Di mana-mana saya biasa ngomong. Ya, mohon maaf, dari di Kalapana saya biasa ngomong. Di desa Selain pun saya biasa ngomong. Karena kalau di desa Sukunaman ini kan ada acara-acara pertemuan sering tidak diundang. Jadi saya biasa ngomong. Orang yang biasa ngotot di banyak orang itu khususnya perempuan. Itu kami bisa baca, dan suami-suami juga sama. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita di sini ini bahwa kita harus jaga keutuhan. Artinya kita boleh melampiaskan emosi kita boleh marah suami kita, tapi itu yang ada di dalamnya ada kasih, bukan dendam. Ya, jadi kita marah, kita terus melakukan hal apa saja, tapi dia harus mengandung unsur kasih. Jadi dia tidak seperti hukum yang dijalankan oleh hukum-hukum yuridis yang pada akhirnya itu seperti Salomo. Dia membunuh semua keluarga dari Yosua minta supaya dia juga harus dieksekusi. Tetapi undang-undang tidak mengizinkan hukuman mati bagi dia. Di dalam perjanjian baru memang tidak dikehendaki. Jangan balas gigi ganti gigi. Artinya bahwa kita harus balas kejahatan itu dengan kebaikan. Di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi Bapak Mama, jika kita tidak hidup di dalam kasih, ya, di kesimpulan, jika kita tidak hidup di dalam kasih, maka hidup kita ini sia-sia. Ya, jika kita tidak hidup di dalam kasih, maka hidup kita ini sia-sia. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih, yang pertama bahwa dia mengasihi setiap orang, mengasihi Tuhan dengan ikhlas. Yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam kasih, mereka selalu bersama di tengah-tengah kesulitan hidup. Ciri orang yang hidup di dalam kasih, mereka adalah orang yang selalu berbuat baik dalam segala keadaan. Ciri orang yang berbuat kasih hidup di dalam kasih, mereka hidup rukun dan damai. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, maka iman percaya kita kepada Tuhan itu sia-sia. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini dari Roma 13 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, baik, terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup seluruh harga ibadah kita pada pagi ini. Kita akan melakukan pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 288. Kita menyanyi sampai pada ayat 4. Kor jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Doa penutup oleh Bapak Koordinator Awal Selatan. God
Bapa yang baik bagi kami semua, kami telah berdiri di hadapan-Mu. Tandanya bahwa kami akan berpisah menghadapi segala kesibukan untuk satu minggu yang ada di depan. Hamba yakin dan percaya umat-Mu yang selalu dan senantiasa memandang berharap kepada. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan perintahkan segala berkat-berkat yang tentu menyertai dan memberkati mereka semua. Umat Tuhan, mari kita arahkan pikiran hati kita semua. Dan kita semua menerima anugerah berkat yang berasal daripada pihak Allah Bapa, yang akan datang dari Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah kita semua ada di bawah lindungan Roh Kudus, dan kita selalu berbuat baik sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Baik, kita bersaat teduh.